Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam. Beruntunglah orang yang selalu ingat akan tujuan hidupnya. Ia selalu waspada dan mengarahkan dirinya agar tak terkena racun dunia, sehingga kesempatan hidup di dunia ini dipergunakan secara maksimal. Dalam suatu hadis disampaikan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan, Allah akan membuat kita sibuk untuk berbuat amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatnya Zubair bin Awam, sang pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki segala kehidupan manusia, serta agar sang hamba mengerti dan faham untuk menyembah sang pencipta. Namun yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perjuangan manusia terbaik di alam semesta, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didukung oleh keberanian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang dengan gagah berani berjuang demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ialah sahabat mulia yang dikenal dalam sejarah sebagai kesatria yang sangat pemberani, seorang yang kekuatannya berbanding dengan 1000 orang pasukan, dan seorang pahlawan yang namanya terukir dalam tinta emas sejarah dunia. Sahabat radhiyallahu anhu itu bernama Zubair bin Awam. Beliau adalah salah satu sahabat mulia yang mendapat jaminan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah dan Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad dan Sa'id juga di surga, serta Abu Ubaidah bin Jarrah, ia pun di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga salah satu sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang sangat pemberani. Selain itu, beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ibunya Sofiyah binti Abdul Muthalib adalah bibi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ayahnya adalah sepupu dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Hilal. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah beliau turut serta dalam 2 kali hijrah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Lalu di sana beliau menikah dengan putri Abu Bakar, yaitu Asma radhiyallahu anha. Dan yang kedua beliau hijrah ke Madinah serta mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah, serta putra kedua yang bernama Mus'ab bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Di masa kecilnya, beliau sudah dilatih keberanian oleh sang ibu, yaitu Sofiyah radhiyallahu anhu. Sehingga di masa belianya, Zubair bin Awam sudah mahir dalam menunggang kuda dan cakap dalam seni berperang. Para ahli sejarah menuturkan bahwa Zubair bin Awam adalah sahabat yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Beliau juga dikenal sebagai saudagar yang kaya. Berkat rahmat Allah tersebut, beliau sangat berhasil dalam bidang perdagangan. Namun harta yang didapat tidak membuat ia lupa akan bersedekah. Bahkan beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat dermawan dan sangat baik perangainya. Sebab keislaman beliau adalah berkat kiprah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengikrarkan keislamannya di umurnya yang masih terbilang muda, yakni di usianya yang ke-15 tahun, sama seperti sahabat lainnya. Cobaan pun menerpa, di mana di saat keislamannya diketahui oleh para orang-orang Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya, sang paman dari kalangan ayahnya melakukan hal yang sangat menyiksanya. Tubuh Zubair digulung dengan tikar lalu dipanaskan dengan api. Hal ini dilakukan sang paman agar beliau mau kembali ke agamanya semula. Namun bukannya menyerah, hal tersebut justru makin menguatkan hati dan keimanannya. Hal itu terbukti lewat kata-kata yang keluar dari mulut sahabat mulia ini. Beliau berujar, "Tidak, demi Allah saya tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya," ucap Zubair saat beliau disiksa oleh sang paman. Dalam sejarah dijelaskan beberapa kiprah dan perjuangan beliau dalam medan perang yang sangat mengagumkan. Tidak ada satu pertempuran pun yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan Zubair radhiyallahu anhu selalu ikut serta di dalamnya. Bahkan para ahli sejarah mengungkapkan, jika kaum muslimin mendapat kesulitan dalam menghadapi musuh yang kuat, maka mereka akan melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah akan memanggil Zubair untuk segera menyelesaikannya. Tanpa ada rasa takut, Sayyidina Zubair menjadi seperti macan yang mengamuk di medan laga.
Dia menerima perintah Rasulnya, lalu melompat dan menerjang lawannya, hingga tebasan dan sabetan pedangnya menakutkan para prajurit lawan yang melihat. Sungguh berani dan tangguh Sayyidina Zubair. Bahkan, dia pernah menerobos pasukan lawan agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti yang terdapat dalam sejarah Perang Uhud, di mana terdapat orang musyrikin yang sangat kuat dan dikenal sebagai Kapsul Katifah atau Panglima Kuda terkuat. Orang ini bernama Tolhah al-Abdari. Orang ini lalu keluar dengan menunggang unta, lalu menantang duel 1 lawan 1. Tak satu pun kaum muslimin yang menjawab seruan Tolhah al-Abdari, bukan karena takut ataupun gentar, tapi karena Rasulullah memerintahkan Sayyidina Zubair untuk menghadapinya. Seketika itu pula Sayyidina Zubair pun maju dan melompat bagaikan singa yang garang. Zubair pun yang berada di atas unta langsung lompat ke atas unta Tolhah al-Abdari, lalu membanting dan berhasil menjatuhkannya. Dengan sabetan dan tebasan pedangnya, Tolha pun tewas di tangan Sayyidina Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kejadian itu langsung bertakbir dan diikuti kaum muslimin. Seraya beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari atau para pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam." Selain dalam perang Badar dan Uhud, kiprah beliau radhiyallahu anhu juga tercatat di dalam beberapa pertempuran lainnya. Di antaranya yang paling terkenal adalah perang Yarmuk, di mana tercatat dalam sejarah Sayyidina Zubair termasuk salah satu pasukan yang paling berani di antara yang lainnya, di mana dengan gagah berani dan dengan ketangkasan bertarungnya, beliau melesat bagaikan halilintar, mengobrak-abrik barisan pasukan Romawi dari barisan pasukan paling depan sampai ke barisan paling belakang dekat gerbang Romawi. Dia memacu kudanya sambil mendebaskan pedangnya ke barisan para musuh Allah dari depan hingga ke belakang, dan kembali lagi ke barisan kaum muslimin. Hal ini pun dilakukan sebanyak 2 kali. Namun pada saat yang kedua kalinya, ia sempat terkena tebasan pedang di bahu dengan luka yang cukup dalam hingga meninggalkan lubang besar di bahunya. Kisah heroik lainnya adalah ketika umat Islam berhasil menaklukkan Mesir di bawah pimpinan seorang sahabat yang terkenal akan kecerdasannya, yakni Amr bin As. Kisah pertempuran yang sangat bersejarah, di mana pasukan muslimin yang berjumlah 4.000 orang harus menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 pasukan. Dikisahkan terjadilah pengepungan yang dilakukan kaum muslimin. Namun dalam beberapa bulan pasukan muslimin belum mampu menembus benteng karena kokohnya pertahanan lawan. Hingga akhirnya sang panglima Amr bin As menyurati Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar dikirimkan pasukan tambahan minimal berjumlah 12.000 personil, karena mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda, pasukan muslim yang terkumpul 12.000 pasukan tidak akan terkalahkan. Setelah menerima surat tersebut, Amirul Mukminin pun mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut membantu pasukan Amr bin As. Pada saat itu terkumpullah pasukan sebanyak 4.000 orang. Amirul Mukminin pun mengirimkan surat kepada panglimanya. Surat itu berbunyi, "Telah kukirimkan pasukan tambahan yang berjumlah 4.000 personil, ditambah dengan 4 orang yang masing-masing menyamai 1.000 pasukan. Keempat orang yang masing-masing dari mereka menyamai kekuatan 1.000 pasukan tersebut bernama Zubair bin Awam, Mikdad bin Ammar, Ubadah bin Samit, Usamah bin Muqlad radhiyallahu anhu." Pasukan tersebut dikepalai oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sesampai di sana, Zubair pun meminta izin kepada Amr bin As untuk menerobos benteng lawan. Setelah diizinkan, beliau pun menyiapkan strategi agar bisa membuka pintu gerbang benteng tersebut. Dalam sejarah dikisahkan, beliau mengelilingi benteng tersebut untuk menemukan celah dan mengecoh pasukan Romawi. Setelah mendapatkan celah yang pasti, beliau langsung menaiki tembok dengan menggunakan tangga dan melumpuhkan pengawal Romawi. Beliau pun bertakbir, maka beberapa sahabat pilihan pun ikut naik membantu Zubair, dan akhirnya dapat membuka pintu gerbang tersebut. Dan inilah beberapa kisah heroik sahabat mulia Zubair bin Awam yang pantas menjadi idola bagi kita semua. Selain keberanian dan ketangkasannya, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang gemar bersedekah dan sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Zubair bin Awam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-36 Hijriah di usia beliau yang ke-67 tahun. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Ammar bin Jurmus saat terjadinya perang Jamal. Sayyidina Zubair terbunuh ketika sedang melakukan sholat.
selepas meninggalkan medan perang Jamal. Demikianlah sedikit kisah tentang Zubair bin Awam, sang hawari Rasul yang sangat pemberani. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.